Moral budaya bangsa Arab, pencurian dan perampokan. Pencurian dan perampokan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh suku-suku di Arab pada masa itu, pada masa jahiliyah. Mereka melakukan perampokan antar suku sebagai kebanggaan. Yang dirampok pun bukan hanya harta, bahkan pemiliknya pun dirampok dirinya dan dijadikan budak. Kalau mereka tidak mau dijadikan budak, maka akan dijual kepada orang lain. Jika pemiliknya adalah perempuan, bahkan dijadikan sewakan kepada orang lain. Dahulu, di sekitar Ka'bah, banyak orang yang menyimpan harta baik di pekarangan Ka'bah maupun juga di dalam Ka'bah. Saking bebasnya orang mencuri, bahkan harta-harta yang disimpan di situ pun juga dicuri. Bila di Ka'bah saja terjadi pencurian, maka sudah merupakan hal yang wajar. Di masjid-masjid kita pun banyak orang-orang yang kehilangan sendalnya ketika sholat Jumat. Kotak amal pun dicuri. Untuk menjaga harta umat Islam, maka turunlah firman Allah tentang masalah potong tangan. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Namun hukum potong tangan juga ada ketentuan-ketentuannya. Ada nominal harta tertentu untuk hukuman dilakukan. Ada keringanan-keringanan seperti orang yang mencuri karena lapar tidak dipotong tangannya. Orang yang mencuri karena terdesak untuk kebutuhan keluarga tidak dipotong tangannya. Budaya bangsa Arab selanjutnya ketika masa jahiliyah adalah kekejaman dan kezaliman. Sudah merupakan hal yang biasa pada saat itu. Ketika memiliki anak perempuan, maka anak perempuan itu akan dikubur hidup-hidup, karena mereka menganggap itu sebuah aib dan kehinaan. Ada kalanya anak itu dibunuh dengan dimasukkan ke dalam tong dan dilempar dari tempat yang tinggi. Hukuman mati yang diberikan pun sangat mengerikan, sangat kejam, dan sangat zalim. Ada kalanya hukuman mati dilakukan dengan mengikat kedua tangan dan kedua kaki, lalu diikatkan kepada kuda. Dan kuda tersebut dibiarkan berlari ke 4 penjuru arah. Lalu terputuslah anggota tubuh orang itu. Ada kalanya mereka memotong hidung musuhnya, memotong telinga musuhnya, lalu dibuatkan menjadi kalung, mengambil tengkorak musuhnya, lalu dijadikan gelas dan piala, mencongkel daging hidup-hidup. Mereka juga memakan bangkai, menyiksa hewan ketika masih hidup, dan memakan dagingnya ketika hewan itu masih bernyawa. Tradisi itu diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Amru bin Luhai, orang yang sama dengan yang memasukkan berhala-berhala ke dalam Ka'bah. Dia telah banyak merubah syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dia menyuruh orang-orang yang tawaf untuk berpakaian dengan pakaian yang dibeli di Mekah. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk membeli pakaian di Mekah, mereka pun harus melakukan tawaf dengan telanjang. Tawaf yang dilakukan pun hanya berupa siulan dan tepukan tangan, seperti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka buang air dengan kondisi telanjang. Kesopanan sangat tidak diperhatikan.
Mereka suka berperang. Masalah kecil pun bisa menyebabkan peperangan. Dua di antaranya perang besar yang terjadi di masa itu adalah Perang Dahis dan Perang Basus. Perang Dahis, akar masalahnya adalah ketika dua ekor kuda yang bernama Dahis dan Gubra sedang beradu lari. Ketika dilepas tuannya, salah satu pemilik kuda merasa startnya dilakukan dengan tidak adil. Maka tuannya marah dan tersurutlah perang antar suku selama 40 tahun. Lain halnya dengan Perang Basus. Perang Basus terjadi karena ada seekor unta yang bernama Basus terlepas dan pergi ke daerah suku yang lain. Dia minum di air sumur milik suku kaum yang lain, yaitu suku Kulaid bin Wa'il. Suku Kulaid yang melihat onta tersebut langsung memanah kaki onta itu. Maka jalanlah onta itu dalam keadaan sekarat ke tempat pemiliknya. Ketika sampai, onta itu mati. Pemiliknya yang melihat hal tersebut melaporkan kepada ketua suku, dan terjadilah perang selama puluhan tahun. Ada begitu banyak perang besar, tidak kurang dari 100 perang besar yang terjadi, yang kisaran waktunya 40-50 tahun. Bukan main-main. Fanatik kesukuan bangsa Arab sungguh mengerikan. Barulah setelah 40 tahun Nabi hijrah ke Madinah, perang-perang tersebut akhirnya bisa dihentikan. Rasulullah baru mendapatkan kekuasaan ketika Rasulullah sudah melakukan hijrah ke Madinah. Maka orang-orang kafir yang menuduh Islam adalah agama teroris, bahkan berkata bahwa Islam disebabkan dengan pedang, merupakan orang-orang yang tidak melihat fakta sejarah. Bila kita melihat peperangan-peperangan di zaman Rasul, cobalah perhatikan, apakah orang Islam yang memulainya? Bila kita melihat perang Badar, Nabi hendak mengambil harta kaum muslimin yang dijarah oleh kaum kafir Quraisy. Kabilah kafir Quraisy itu menolak untuk mengembalikan hak kaum muslimin, maka terjadilah peperangan. Perang Uhud, orang kafir Quraisy ingin membalas dendam akan kekalahannya di perang Badar. Perang Khandaq pun begitu. Mereka menggabungkan semua kekuatan suku-suku Arab dan menyerang Madinah. Tapi mereka ternyata tetap kalah. Masihkah ada orang yang berkata Islam merupakan agama yang zalim? Justru Islamlah yang diserang dalam perang-perang tersebut. Umat Islam membela hak dan kehormatan mereka, dan itu adalah merupakan kewajiban dalam Islam. Perang-perang lain pun sama. Pengkhianatan orang kafir Yahudi. Orang kafir Yahudi yang ada di Madinah melanggar perjanjian. Itu halnya dengan perang Mut'ah, perang dengan bangsa Romawi. Ketika Rasulullah mengutus utusan untuk menyebarkan Islam, malah utusan tersebut dibunuh oleh Kaisar Romawi. Membunuh utusan pada masa itu sama halnya dengan deklarasi perang. Ada kalanya perang dikarenakan orang Yahudi yang melecehkan kehormatan wanita muslim dengan menarik hijabnya. Ketika itu sungguh indah persaudaraan sama Islam. Satu muslim dizolimi, maka seluruh umat muslim akan membela. Maka tuduhan-tuduhan tentang teroris, agama, kezaliman itu hanyalah persangkaan-persangkaan buruk orang-orang kafir. Yang jadi pertanyaan, apakah orang-orang kafir itu tidak pernah perang?
Pada kenyataannya kita semua tahu, tertulis dalam sejarah, mereka juga melakukan peperangan. Bahkan perang yang mereka lakukan sangat zalim. Sangat zalim dalam pertempuran. Mereka tidak peduli, membunuh tanpa pandang bulu, membunuh orang tua, membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh orang yang bersembunyi dalam rumah ibadah, menghancurkan rumah ibadah, merusak pepohonan. Padahal semua itu merupakan larangan-larangan yang diucapkan oleh Rasulullah ketika kita, orang Islam, dalam peperangan. Mereka orang kafir pergi berperang dengan bom. Berapa banyak orang yang terbunuh, berapa orang yang tidak tahu apa-apa dan dia terbunuh. Contoh yang paling real adalah Hiroshima dan Nagasaki. Kurang kejam apa lagi orang-orang kafir itu. Orang kafir itu sangat lebih kejam dan bejam. Alhamdulillah menzalim. Semoga Allah membalas semua keburukan mereka, dan Allah memberikan kita balasan atas semua kebaikan dan amalan yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin.